Selamat mendengarkan podcast ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Yakobus pasal 4, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, kalau ada pertanyaan mengapa Allah mau menyelamatkan manusia, mengapa Allah mau menyelamatkan manusia, jawaban yang biasa kita dengar dan kita anggap baku adalah sebab Allah mengasihi manusia. Kalau kemudian dipersoalkan atau diperkarakan, mengapa Allah mengasihi manusia? Jawabnya yang juga sering kita dengar dan dianggap baku adalah sebab Allah kasih adanya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tidak keliru, saudaraku. Tetapi masih ada satu lagi yang harus ditambahkan, supaya kita memiliki landasan yang kokoh, landasan yang teguh untuk menjawab dan menemukan rahasia mengapa Allah mengasihi kita. Jawabnya terdapat di ayat 5 dari Yakobus pasal 4 ini, saudaraku. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Maksud roh di sini bukan roh Allah. Walaupun di dalam Alkitab bahasa Indonesia di tangan kita ini, huruf R untuk roh ini huruf besar. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab, dalam bahasa Yunani, semua dalam bentuk yang sama, yang disebut anshel. Tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, semua huruf sama. Anshel. Roh yang dimaksudkan di sini bukan roh Allah, saudaraku. Tapi roh dari Allah yang ditempatkan Allah di dalam diri kita. Beda, saudaraku. Roh Allah sama dengan Roh Kudus, ini rohnya Allah. Sedangkan roh yang ditempatkan dalam diri kita, itu roh manusia. Kalau Bapak Ibu membaca Ibrani pasal 12 ayat 9, Bapak Ibu menemukan bahwa Allah disebut sebagai Bapa segala roh. Artinya bahwa semua roh yang ada, semua roh yang eksis, itu berasal dari Allah. Tidak ada roh yang tidak berasal dari Allah. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Ayub, di sana disebut ada anak-anak Allah, itu maksudnya adalah malaikat-malaikat. Dari tengah-tengah mereka ada iblis. Iblis pun dulu sebelum jatuh disebut sebagai the prince of heaven, pangeran surga. Itu juga roh dari Allah. Dalam bahasa Ibrani Hillel bin Sahar. Itu juga
anak Allah pada mulanya. Tetapi karena iblis memberontak, dia jatuh. Kita menyebutnya Lucifer. Lucifer sebenarnya dari bahasa Latin Lausifur, artinya yang bercahaya terang. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian pasal 6, di situ ada disebut anak-anak Allah. Itu bukan malaikat, itu manusia. Manusia yang masih hidup dalam pimpinan roh. Sebab yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Itu keturunan Set yang masih dipimpin oleh Allah. Tapi ketika keturunan Set hidup suka-suka sendiri, maka Allah berkata, rohku tidak selamanya diam di dalam diri manusia, sebab manusia daging adanya, daging basar, artinya suka-suka sendiri. Maka roh Allah undur. Sejak itu tidak ada sebutan anak Allah. Sampai Yohanes pasal 1, siapa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Nah, kembali kepada pokok masalah Bapak Ibu. Semua keberadaan roh atau eksistensi roh itu berasal dari Allah. Malaikat-malaikat itu rohnya dari Allah. Lucifer sendiri, Hilal bin Sakar, itu juga roh dari Allah dan manusia. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, ya, dikatakan Abram anak Terah, Terah anak siapa, terus sampai Adam, Adam anak Allah. Kita disebut anak Allah sebab kita menerima roh dari Allah. Yang namanya anak tidak selalu melalui sebuah proses hubungan seksual, saudaraku. Ketika manusia diciptakan pada mulanya, Allah menghembus nafas, menghembus, dalam bahasa aslinya wajipa. Wajipa artinya mengeluarkan sesuatu. Kalau kita meniup udara, menghembus udara, harus tarik oksigen dulu. Tapi kalau Allah menghembuskan nafas, Allah tidak perlu tarik oksigen. Ada sesuatu yang keluar. Ada sesuatu yang keluar dari diri Allah. Itu roh. Yang dalam bahasa aslinya nesyamah. Roh. Dalam Alkitab bahasa asli, kata roh bisa diterjemahkan ruah. Yang kedua nesyamah. Kata ruah itu untuk pengertian umum, roh. Yang mengandung unsur kehidupan. Tetapi untuk manusia digunakan kata nesyamah. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, terdapat ayat roh manusia, pelita Tuhan. Itu maksudnya nesyamah manusia, pelita Tuhan. Nesyamah bukan hanya mengandung unsur kehidupan, tapi juga unsur kesadaran. Dan kesadaran manusia itu kesadaran kekal. Tubuh kita hanya kemah. Tubuh kita ini hanya rumah sementara. Yang Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 1 mengatakan, kalau tubuh kami ini dibongkar, Allah menyediakan satu kemah abadi. Tubuh ini rumah sementara. Tubuh kita ini kemah sementara. Sedangkan kesadaran abadi di dalam nesyamah. Di dalam nesyamahnya. Jadi ketika Allah mengembuskan nafas, Allah mengeluarkan sesuatu dari dirinya, wajipa. Allah menaruh nishamahnya, nismat hayim, hayat hidup di dalam diri makhluk yang disebut manusia. Itulah sebabnya manusia menjadi makhluk yang kekal. Banyak orang tidak menyadari hal ini, saudaraku. Sehingga tidak memperhatikan gaya hidupnya. Dan hari ini kalau kita jujur, banyak orang yang hidup dengan kualitas hidup yang hanya lebih sedikit baik dari hewan. Makan, minum, mati, selesai.
Kalau untuk orang beragama berharap mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan, masuk surga. Surga neraka kok pakai mudah-mudahan. Mobil kita belum tentu ditabrak, kita asuransikan. Masa kekekalan kita main spekulasi, saudaraku. Sebenarnya orang masuk surga atau masuk neraka, itu bakatnya kelihatan, saudara. Saudara kalau mati masuk surga atau neraka? Saudara kalau mati masuk surga atau masuk neraka? Surga. Apa alasan you mati masuk surga? Saudara bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa. Apa alasan saudara kalau mati masuk surga? Apa? Percaya Yesus. Saudara percaya yang bagaimana ini? Sebab kalau saudara percaya Yesus juru selamat, itu hanya percaya identitasnya. Saya misalnya dosen. Saudara percaya saya dosen, itu baru identitas. Kalaupun saudara bisa membaca sejarah hidup saya, saudara bisa membaca sejarah hidup Tuhan Yesus, lahir di kota Bethlehem, mati di Bukit Kalvari, itu baru sejarahnya. You percaya sejarahnya. Percaya, dalam bahasa aslinya pisteuo, yang artinya menyerahkan diri kepada. Kalau kita percaya kepada seseorang, kita menyerahkan diri kepada orang itu. Kalau papa mama berkata kepada anaknya, udah percaya mama. Percaya mama. Mam, yang ini mam. Beli yang itu mam. Percaya mama. Bagusan ini mam. Percaya mama. Artinya apa kalau percaya mama? Menyerah kepada keputusanku. Tunduk kepada pilihanku. Nurut apa yang kukatakan dan kuperintahkan. Saudara sudah nurut kepada Tuhan Yesus? Amin. Yang amin, amin. Yang lain aman. Kita harus menyadari bahwa kita punya roh yang kekal, Pak. Roh yang abadi. Jangan kita berpikir begini, lahir, sekolah, kuliah, kerja, karir, punya istri, punya anak, membesarkan anak, pilih menantu, membesarkan cucu. Innalillahi. Ini sedikit hebat dari hewan. Kalau hanya begini lebih sedikit hebat dari binatang. Manusia itu makhluk yang luar biasa. Anak Allah, memiliki nesyama roh dari Allah sendiri. Dan pada mulanya Allah mendesain manusia untuk serupa segambar dengan dirinya. In his own image. God's image. Segambar dengan Tuhan. Yang mestinya memiliki kualitas seperti Allah. Kualitas dalam moralnya. Kualitas dalam seluruh perilakunya. Jadi bukan tanpa alasan kalau kitab suci mengatakan roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Artinya Allah mengendaki supaya roh yang dalam dirimu, kalaupun tubuhmu dikubur, rohmu kembali kepada Bapa di surga. Jangan kembali kepada yang lain. Tapi manusia tidak peduli dengan hal ini. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan kita. Maksudnya keselamatan itu adalah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Menjadi macam apakah manusia itu? Itu yang dikatakan Bapak Gembala kita, Pak Aswin tadi. Tuhan, Engkau tujuan hidupku. The reason I live is to worship you. Artinya worship itu apa? Saya jelaskan jika waktunya cukup.
Bukan hanya nyanyi di gereja. Kalau cuma begini gembel kita kasih uang datang ke sini juga bisa buat sama seperti kita. Saudaraku sekalian, kalau kita menjadikan Tuhan tujuan hidup kita, artinya kita dikembalikan ke rancangan semula. Sebab hanya orang yang hidup tidak bercacat, tidak bercela yang layak masuk kerajaan surga. Maka kita berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak sulit menjadi pendeta seperti saya ini. Tidak sulit. Tapi sulit kalau kita menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Sehingga ketika orang melihat engkau, dia menemukan Bapakmu, karakter Bapakmu dalam dirimu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Itu Kristen. Christianity is not religion but the way of life. Bukan agama tapi jalan hidup. Roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Bicara soal kecemburuan, bicara soal keberhaan. Amin. 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 Allah berhak mengambil atau meminta kita pulang. Tubuh kembali ke dalam tanah. The dust of the ground. Tetapi roh kembali kepada yang mengaruniakan. Kalimat mengaruniakan artinya bisa dari mana dia berasal. Nathan. Kalau karunia itu hen dalam bahasa Ibrani. Mestinya Nathan. Dari mana dia berasal. Tuhan menghendaki kita pulang ke rumah Bapa. Semua kita, Bapak Ibu yang muda-muda, semua kita pulang ke rumah Bapa. Jangan pulang ke tempat yang lain. Makanya kalau Bapak Ibu tidak tahu, gimana anak-anak bisa tahu, saudara? Dimulai dari kita. Hidup tidak bercacat, tidak bercelah, memancarkan cahaya ilahi, sikap. Sehingga orang menemukan kita, menemukan pribadi Kristus yang 2000 tahun yang lalu pernah datang ke dunia. Itu keselamatan. Keselamatan artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Cemburu itu bicara soal keberhaan. Allah cemburu. Sebab we all belongs to Him. Belongs to Him. Tuhan berhak. Sebab kita milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Makanya ketika Tuhan menebus kita, Alkitab berkata, you are not your own. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Pulang. Kalau kita mau pulang ke rumah Bapa, kita harus hidup tidak bersahabat dengan dunia. Sebab persahabatan dengan dunia permusuhan dengan Allah. Saudara mau bertobat hari ini? Saudara mau berhenti berdamai dengan dunia? Saudara jangan berkata, ya Pak Pendeta ngomong enak, Pak Pendeta. Saya tahu artinya hidup. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang berat. Hari ini pun selain pendeta saya pembisnis, saya tidak makan dari uang kolekte gereja. Saya tahu sulitnya cari uang. Saya tahu beratnya mengumpulkan duit. Tapi yang terberat adalah bagaimana berkenan kepada Tuhan. Tuhan cemburu karena Tuhan sayang kita. Tuhan berkata, you are my son. You are my daughter. You are my children. Kamu anak-anakku. Karena roh yang dalam dirimu, roh dari aku. Seperti mengkloning dirinya. Maka Tuhan sangat mencintai kita. Jadi kalau Allah cemburu itu indah. Kalau Tuhan tidak cemburu, modar kita. Mampus kita, saudaraku. Jadi kalau istri cemburu kepada suami, itu indah, Pak. Dan berkata, lu cemburuan amat sih lu. Dasar. Kalau
Kalau suami cemburu kepada istri itu pun juga sehat. Kamu jangan cemburuan begitu loh, Pap. Aku udah tua begini, siapa yang mau? Suaminya bilang, aku. Kalau aku udah nggak mau kamu, aku udah nggak cemburu, Mam. Emangnya kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Habis lu kalau naik ojek selalu sama Parno itu anak Tegal. Ya, Papi itu kan Parno, itu kan cuma tukang ojek. Biar tukang ojek asoy. Saya perhatikan kamu kalau naik ojek selalu sama Parno. Apaan tuh? Ya, Papi, kalau si Parno itu naik ojeknya halus, Pi. Halus jalannya, Pi. Tidak seperti tukang ojek lain siksak. Iya. Lu sama Parno nggak siksak, tapi gua yang siksak. Itu cemburu, itu sehat. Kalau sampai bapak nggak cemburu, aduh. Mi, saya lihat kamu selalu jalan sama Parno ya, Mi. Udah sekalian nggak usah pulang. Baru amsyong dah. Betul nggak? Jadi kalau istri cemburu juga happy. Bibi, kok sekarang pulangnya malam terus sih? Ya kan lembur. Tapi kok pulang terus? Ya lembur. Lembur kuring ya. Suami kalau cemburu itu indah. Tuhan cemburu itu indah. Kalau Anda mencintai dunia, Anda mengingini dunia lebih dari Tuhan, Tuhan cemburu. Kamu gak bakal pulang kalau begini. Seberapa banyak kamu bisa miliki, seberapa hebat kamu bisa punya, gak ada bandingannya dibanding kekekalan. Tuhan Yesus berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. Luar biasa, Pak. Begitu kita percaya Tuhan Yesus dengan benar, Tuhan menghisap kita sebagai warga kerajaan surga. You are not of the world. Artinya kamu bukan dari dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, perhatikan firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu mulai dari ayat 1 Yakobus pasal 4. Tuhan menegur kita mengenai orang-orang yang punya banyak keinginan. Satu keinginan ke keinginan lain. Terus. Dan berharap dunia ini menyenangkan kamu. Saya tidak mengatakan kita nggak butuh makan, minum, rumah, tempat tinggal, apartemen, dan lain-lain. Tapi kita harus tahu bahwa kebahagiaan kita hanya di dalam Tuhan. Ketika saudara merasa tidak lengkap tanpa sesuatu, berarti saudara telah memberhalakan sesuatu itu. Saudara mesti bisa berkata, Yesus cukup bagiku. Justru orang-orang seperti ini akan dipelihara Tuhan secara istimewa. Sebab orang itu berarti mengistimewakan Tuhan. Yuk kita periksa diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memiliki militansi percintaan kita kepada Tuhan, saudaraku. Ayat 1, Yakobus pasal 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah ini saudara. Bersahabatan dengan dunia artinya apa? Ketika orang merasa tidak lengkap, tidak cukup dengan sesuatu hal, dia berarti telah berselingkuh terhadap Tuhan. Kita orang-orang yang salah asuh, saudaraku. Dari muda, kita telah membangun gaya hidup, pola berpikir yang salah.
Kita lihat enak ya kalau punya rumah bagus. Enak ya kalau mobil bagus. Enak ya kalau punya ini, punya itu. Enak ya kalau terhormat. Bukan tidak boleh punya itu. Tapi saudara harus tahu, begitu saudara ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Baik kau makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Hidupmu yang sesungguhnya, hartamu yang sesungguhnya, nanti di belakang langit biru. Tapi siapa yang mau terima ini, saudaraku? Jarang ini diberitakan kepada orang-orang hari ini. Jarang. Saya mengingatkan kepada saudara, jangan takut, pasti dipelihara Tuhan. Amin. Tidak usah minta tolong pun, saudara akan ditolong Tuhan sebenarnya. Amin. Kalau burung pipit berharga, apalagi puput. Burung berharga. Burung pipit berharga, puput lebih berharga, Bu. Kalau Tuhan pelihara bunga di padang, apalagi bunga Citra Lestari. Apalagi bunga Wijaya, bunga Mamangke, bunga Simanjuntak. Tuhan pasti pelihara. Jangan ragukan itu. Amin. Berkat jasmani tidak perlu Anda ragukan. Dia memberi hujan kepada orang baik, orang yang tidak baik. Dia memberi matahari kepada orang jahat, orang benar. Tuhan memberikan berkat adil, tergantung bagaimana orang bertanggung jawab. Percaya, saudaraku. Tetapi untuk berkat kekekalan hanya untuk orang yang di dalam Yesus. Itu untuk saudara yang memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah. Jangan terikat dengan perkara-perkara dunia. Justru orang-orang yang tidak terikat Tuhan akan pelihara. Punya bukan banyak, sangat banyak. Tuhan tahu kita ini manusia yang perlu rumah bagus, mobil yang tidak mogok-mogok, makan minum yang cukup. Tuhan tahu, dia pasti pelihara. Tapi yang harus kita usahakan adalah bagaimana menjadi manusia yang tidak terikat dengan keinginan-keinginan dunia. Tidak terikat dengan keinginan dunia bukan berarti jadi miskin. Justru ketika Anda tidak terikat dengan dunia, Tuhan akan mempercayakan berkatnya kepada saudara. Dan berkat itu tidak menjadi kutuk. Anda tidak akan tenggelam dengan berkat itu. Karena Anda akan menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Allah. Saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan? Saudara percaya Tuhan? Saudara bisa dipercayai Tuhan? Itu masalahnya. Jangan banyak duit kawin lagi. Banyak duit jadi sombong. Begitulah saudaraku. Sudah merasa hebat. Saya mau kasih tahu, you are nothing. Kalau saudara tidak bertobat, you are nothing. You bukan siapa-siapa. You akan jadi garbage, jadi sampah abadi. Tapi kalau saudara bertobat, siapapun saudara, apapun keadaan ekonomi dan lain sebagainya, Anda berharga di mata Allah. Keberhargaan kita bukan karena kita cantik atau ganteng. Keberhargaan kita bukan karena kita berpenampilan menarik, punya uang, berpangkat dan lain sebagainya. Tapi kita berkenan kepada Tuhan. Sulit saya berbicara kepada saudara yang masih terikat dengan dunia. Tetapi saya punya pesan ini kepada saudara. Jangan terikat dengan dunia. Nanti Roh Kudus akan tolong saudara bagaimana Anda tidak terikat dengan dunia. Anda jangan pikir saya anti dunia. Saya juga naik mobil sedan, saudaraku. Saya juga kalau naik pesawat terbang, saya mau yang bagus. Saya mau tinggal di hotel yang enak. Tapi kalau saya di daerah, tinggal di hotel losemen Merpati, banyak kecoaknya, juga haleluya. Range-nya luas. Aku juga menikmati hidup. Tetapi saudara, di atas semuanya saya tahu ada rumah abadi yang lebih dari segalanya, yaitu kerajaan surga. Saya belum sempurna, tapi saya mengajak saudara untuk melihat ke atas. Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena suatu hari pasti kita akan mati, saudara. Anda berkata, saudara tahu Pak, saya juga tahu, Anda tahu. Tapi bagaimana saudara dan saya mengantisipasi dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi hari kematian itu.
Ada pertanyaan begini, mengapa manusia harus mati? Jawabnya secara doktrinal berbunyi, sebab manusia jatuh dalam dosa. Ya kenapa mesti mati? Ya karena manusia jatuh dalam dosa. Ya kenapa mesti mati? Kenapa nggak dibikin pincang atau buta atau apa begitu? Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kematian itu juga solusi yang diberikan Allah Bapa yang baik. Kalau manusia tidak bisa mati, kekal dalam penderitaan seperti Lucifer. Untung cuma 70 tahun, Pak. Kalau 700 tahun, sakit gigi 3 hari aja kita amsyong kayak begitu. 700 tahun mati kita. Menderita bener. Only 70 years. Puji Tuhan. Jadi kalau ditanya, mengapa manusia harus mati? Supaya hidup berarti. Supaya hidup berharga. Adam dibuat mati karena nunggu ada juru selamat yang akan menang melawan iblis dan menyediakan kebangkitan yang bisa memulihkan manusia, mengembalikan manusia ke rancangan semula, dan akan ada kebangkitan di dunia lain yang lebih baik, di langit baru, bumi baru. Amin. Saudara menikah juga nggak lama loh. Usia 25 tahun menikah, hidup bersamanya 25-60 tahun. Setelah itu berpisah, tragis loh. Ini pendeta yang sering lihat orang meninggal. Tragis kematian itu. Saya mengubur seorang anak yang baru lulus SD. Atau baru menerima rapot. Meninggal di kolam renang, saudara. Tragis. Pada waktu saya duduk terpekur, diam di samping peti, Ii-nya datang sambil nangis. Sebut nama anak ini Ii bawa rapotmu. Ii bawa rapotmu. Adiknya kecil, digoyang-goyang. Cek, bangun cek, jangan tidur di sini. Wah, itu hancur hati kita. His life, ini hidup. Baru-baru ini Anda mendengar kebakaran anggota gereja kita di sini meninggal di dalam. Jangan Anda berkata, wah karena dihukum Tuhan. Oh belum tentu. Tuhan cara mengambil nyawa orang itu macam-macam, dan cara kematian orang tidak menentukan kualitas hidup orang itu. Pakai macam-macam cara Tuhan memanggil. Nggak apa-apa, apapun caranya, memang harus mati. Masalahnya siapa yang duluan, saudaraku. Amin. Hidup ini tragis, Pak. Tapi nggak apa-apa mati. Kan dibalik kematian ada kebangkitan, saudaraku. Tepuk tangan, saudara. Makanya saudara dan saya harus persiapan. Banyak orang memperkaya diri begitu rupa dan tidak memperdulikan sesama, tidak memperdulikan pekerjaan Tuhan. Kalau bangun rumah miliaran, beli mobil miliaran untuk pekerjaan Tuhan, cik. Berkatnya maunya sor. Kalau mau diberkati maunya sor. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, cik. Orang-orang kaya di Jakarta, saudaraku, karena saya mengembalakan jemaat yang jumlahnya ribuan, jadi ada orang-orang yang sangat berduit juga, saudara. Dan saya juga sering melihat orang-orang kaya meninggal. Dia punya itu peti mati berlapis emas. Ada bagian-bagian yang berlapis emas. 5 ruangan sendiri disewa, penuh dengan pohon-pohon. Kayak hutan. Prasmanan makan di samping ruangan. Es krimnya pun juga es krim mahal, Pak. Saya sebutkan mereknya, Anda tahu. Buset. Itu karangan bunga meluap sampai jalan. Pada waktu diantar ke pemakaman bisa 1 kilo. Panjang. Waduh. Perbuatannya waduh hebat. Saudara, yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Sambil tepuk tangan mikir ini tadi barusan. Yang penting bukan siapa yang mengantar,
tapi siapa yang menjemput? Waktu Lazarus meninggal, ceritalah saudara Abraham, mungkin yang nguburannya Pak RT dan Hansip, tetapi dia duduk di pangkuan Abraham. Amin. Dia duduk di pangkuan Abraham, bro. Bukan siapa yang mengantar, Bu, tapi siapa yang menjemput. Anda layak dijemput enggak? Saudara bisa bahasa Indonesia enggak? Ditanya enggak jelas. Awas, jangan amin-amin saja. Ada pendeta amin, amin. Begitu pendeta enggak ada, aman. Coba pertimbangkan, Anda layak enggak dijemput? Hanya orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Semaksimal mungkin kamu dan aku berusaha untuk itu. Dijemput Tuhan. Amin. Amin, bro. Amin, Om. Om dari tadi saya lihat angkat tangan terus. Berapa umurnya, Om? 69. Gak apa-apa, Om. Saya 56. Om duluan. Om dijemput nanti oleh malaikat. Tunggu saya, Om, ya. Haleluya. Biar you masih muda, jangan nakal. Dagingnya dimatikan, amin. Buang itu, gampang marahnya, gampang tersinggungnya. Mata duitannya, mata keranjangannya. Buang keranjangnya, tinggal matanya. Atau matamu diambil kau dikeranjangi. Amin, Pak. Jadi Kristen yang benar. Jangan takut, Tuhan pasti pelihara kita. Orang tanpa Tuhan Yesus, orang kafir aja bisa diberkati secara jasmani, mosok kita tidak. Nah mungkinlah itu. Tapi untuk punya kesucian kehidupan dan sikap batiniah yang benar, hanya dalam Tuhan Yesus. Kalau hanya baik, orang Buddhis banyak yang baik, tapi orang Kristen harus sempurna. You must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Jadikan gereja ini gereja di mana Anda belajar hidup benar. Jadikan gereja terakhir Anda bergereja. Dan dari sini kita menyambut Tuhan Yesus datang di awan-awan. Haleluya. Harus diubah cara berpikirnya. Harus diubah cara berpikirnya lewat kebenaran Tuhan yang murni. Kalau Bapak Gembala sedang Saudara Pak Aswin mengundang saya ke sini, pasti dia perhitungkan bahwa orang ini layak berbicara di sini. Bisa membagi firman, bukan untuk dibanggakan, tapi yang penting Anda mendengar firman yang murni. Dan satu persatu saudara punya nama tertulis dalam kitab kehidupan. Dan kalau Tuhan datang di awan-awan, saudara disambut Tuhan di kekekalan. Saya sering berpikir setiap kali saya khotbah, ini khotbah saya yang terakhir. Kalaupun kita nggak bertemu, kita akan bertemu di surga, Ci. Amin. Kita akan ketemu di sana. Amin. Hari ini kita harus bertobat. Seirama dengan perjamuan kudus yang saudara terima nanti. Anda harus berberes di hadapan Tuhan. Saya tidak berhak apa-apa atas saudara. Tuhan yang berhak. Jangan ingini perkara dunia. Bekerjalah keras, kerja keras. Jangan jadi orang kaya. Jadilah orang yang sangat kaya. Jangan jadi orang sehat. Jadilah orang yang sangat sehat. Jangan jadi orang pinter, jadilah orang yang sangat pinter, sangat cakap, punya potensi. Supaya Tuhan bisa pakai. Dan ini untuk kemuliaan namanya. Kalau anda sakit-sakitan, miskin, gak punya keahlian, malaikat juga bingung apanya mau dipakai. Jangan surga-surga, Tuhan, tapi gak punya potensi, tidak produktif. Tuhan gak berkenan itu, saudara. Harus produktif, harus giat, harus cakap. Tetapi di atas semuanya, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi Pak, kita nggak boleh kaya. Sangat kaya kalau perlu. Tapi semua yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Haleluya! Jadi makin tua Bapak Ibu,
Anda harus makin mengosongkan bejana hidup saudara. Makin tua itu makin gak punya keinginan. Betul gak? Kalau tadi saya kasih ilustrasi ya, kita makin tua makin gak banyak makan pun gak bisa. Yang banyak tantangannya. Kalau kita datang ke pesta, om-om udah tua begitu saudara. Om, sopnya om, gak bisa. Kolesterol. Om, sate babinya om. Cunyuknya, hauce, centek. Bisa. Jaya tinggi. Om, udah. Makan empeng aja om. Bisa. Uyat. Jadi om kalau begitu minum aja om sirup. Gak bisa. Diabetes mellitus. Ya, ambil kursi. Duduk om. Gak bisa. Ambeien. Yuk kasihan gak orang tua begitu. Jangan ketawa. Yuk kalau tua bisa gitu juga loh. Enggak. Bisa loh. Bisa ya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Tidak om, kalau begitu duduk aja om. Nonton TV. Bisa. Kata. Tolong bawa om ini keluar deh biar kena angin-angin. Bisa. Ngasih angin. Udah om, innalillahi aja deh om. Kalau sudah tua itu begitu pak. Jangan makin tua, saudara makin genit. Ada loh, satu kali saya datang di satu kebaktian. Habis khotbah saya duduk. Itu kebaktian, persekutuan doa. Saya masih muda, waktu itu masih muda sekali. Tapi peristiwa tidak pernah saya lupakan, saudara. Jadi habis kebaktian kan cipiki. Oh ada om-om tua gitu, cari cewek cantik yang piauliang malah. Terus dia lihat cewek cantik kayak gini. Dia pegang gini bukan pipi tapi ini bener-bener itu om. Tua-tua keladi, makin tua makin kurang ajar. Ini tua-tua. Sudah tua-tua masih tiung. Saya takut nanti matinya mata sebelah gini. Tiung. Bayangkan kalau jadi mayat begini, saudaraku. Kasihan pendetanya kan. Om, udah om, lupakan om. Tiung. Ini kalau ketemu cewek melayat, dia begini, sempat begini, mati lagi. Saya kira ada pria-pria di sini yang masih begitu. Lihat nona-nona seperti nano-nano. Saudara harus berani mematikan keinginan daging. Wah, istri saya udah nggak ada bentuknya, Pak. Loh, itu juga gara-gara kamu. Dulu dia punya badan tuh slim and beautiful. Sekarang punya anak 2, 3, 4 berubah bentuk. Dulu seperti bagus gitu. Waduh, Marilyn Monroe. Sekarang seperti Doraemon. Mine is the best. Lihat istri itu kasihan tahu. Dia seperti itu juga karena kita, Pak. Ibu-ibu juga. Sama suami nggak boleh galak-galak begitu. Kadang-kadang ada istri ya, ada wanita-wanita yang lembut, manis tapi ganas. Lebih ganas dari laki-laki loh. Mam, di mana gulanya? Tuh ambil sendiri, matamu. Istri begini kan suami nggak lama kena TBC mati. Ibu-ibu, bapak-bapak, yuk kita cinta Tuhan, amin. Punya barang bagus nggak salah, tapi jangan sok. Ada wanita yang kalau nggak barang bagus nggak mau, mesti barang bermerek. Cuman mau ditunjukin ke orang sambil pakai gini. Biar dilihat orang nih. Hermes. Biar nggak punya Hermes, Hermon. Begitu hujan, dia peluk begini. Takut lebih baik dia masuk angin daripada tasnya rusak, dia begini. Coba kalau tas murahan, dia begini. Otaknya itu ke merek.
Saya pergi dengan kelompok jemaat. Dia bawa koper besar, isinya ada beberapa tas merek yang harga 200 juta. Lalu di sebuah tempat, dia cari lagi tas, harga 800 juta. Tapi untuk membeli tas itu harus jadi anggota. Untuk jadi anggota harus beli barang harga 300, 500, lupa saya. Seperti gelang. Buset. Untuk beli tas itu pun harus anggota. Keren bener. Bukan tas kita pakai, tas pakai kita. Itu loh orang-orang cinta dunia. Kalau bapak-bapak lain, lihat orang-orang kaya yang mau tunjukin mobilnya bagus. Kalau berhenti di hotel, di pusat perbelanjaan, dia mau tunjukin, ini mobilku. Bukanya pelan-pelan. Dia buka mobilnya pelan-pelan. Kakinya keluarnya pelan-pelan gini. Sengaja pelan-pelan, biar orang tahu ini mobilku. Terus samping sopirnya kayak Mr. Bean. Terus jamnya tebel 2 cm atau berapa ini. Harganya 10 miliar. Biar orang lihat ininya berlian. Kita liatin begitu. Monyet. You boleh punya mobil bagus, boleh punya berlian, gak usah bergaya begitu. You berkenan gak di hadapan Tuhan? Maka ya saudara, makin tua itu harus mengosongkan bejana hatinya. Tambah kaya harus, tambah sehat, tambah kuat. Tapi tidak mengingini dunia. Ini gak gampang. Tapi kalau saudara berusaha bisa jadi kekasih-kekasih Tuhan. Saya jadi pendeta bertahun-tahun juga tidak pengen ketemu Tuhan Yesus, saudara. Kalau mati sih berharap masuk surga, nggak masuk neraka. Tapi ingin ketemu tidak. Jujur saja. Tapi ketika Tuhan robah saya tahun 2009, Tuhan robah cara berpikir saya. Saya makin giat cari uang, giat olahraga, giat fitness, giat belajar, dan terus membangun cintakan Tuhan. Dan saya mengajak saudara jadi kekasih Tuhan. Kita datang sendiri, kita pulang sendiri. Amin. Bagaimana mengubah manusia berdosa, bukan hanya baik, tapi menjadi manusia Allah, man of God. Kita memang tidak bisa sempurna dalam arti seperti Tuhan sendiri. Sempurna yang seperti Allah, tapi sempurna sebagai manusia di mata Allah. Dan semaksimal mungkin, ini bukan angka yang bisa tahu berapa jumlah nominalnya. Tetapi semaksimal mungkin, kita berusaha sampai pada satu titik di mana Bapak bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Haleluya, haleluya, saudaraku. Gereja harus melayani dengan tujuan yang jelas. Bagaimana setiap umat dilayakkan masuk kerajaan surga, yang karakternya diubah dari hari ke hari, yang suatu hari saudara akan dijemput Tuhan ketika mata kita tertutup untuk selamanya. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan masih lama, Pak. Oh, kita nggak tahu. Kita tidak pernah tahu kapan hari kematian kita. Tapi saya ingatkan kepada saudara sekalian, engkau datang sendiri, engkau akan pulang sendiri. Kalau ada di antara ibu-ibu hari ini yang kecewa karena engkau dikhianati suamimu, ada pria-pria yang kecewa karena engkau dikhianati istrimu, ada orang tua yang kecewa karena dikhianati anak-anak. Ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Ada satu pribadi yang sungguh tidak pernah mengecewakan kita, yang akan mendampingi kita nanti di kekekalan. Betapa hebat kalau semua kita yang hadir di sini memiliki nama yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Dan suatu hari pasti kita akan bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Dan selama di dunia, karena kita terhisap, terbilang sebagai anak-anak Allah, maka Tuhan akan memelihara kita istimewa. Tuhan akan memberikan kita privilege, hak istimewa sebagai anak Allah yang terpelihara sempurna.
Jadi Allah bukan tanpa alasan kalau mengingini kita balik kepadanya. Karena roh kita berasal dari Allah. Oleh sebab itu jangan bersahabat dengan dunia. Memang kalimat saya ini masih abstrak sebenarnya. Tetapi Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengerti bagaimana tidak bersahabat dengan dunia. Ketika kita bisa berkata, Tuhan Engkau kebahagiaanku. Aku bisa hidup tanpa siapa-siapa dan bisa hidup tanpa apa-apa. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau kebahagiaanku Tuhan. Aku tidak bisa bahagia tanpa bersekutu dengan benar bersamamu. Prinsip ini harus dibangun. Sampai pertemuan waktu. Amin.